wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahma. Saya mahasiswi D3 Kebidanan tingkat 3 dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Maksud saya mengumpulkan ibu-ibu di sini, yaitu saya mau melakukan pelatihan kader ya Bu. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti pelatihan kali ini. Ibu-ibu gimana semuanya, pada sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, insya Allah saya akan melakukan pelatihan ini sekitar 1,5 jam ya Bu. 1,5 jam. Ibu-ibu harus tetap semangat. Nanti dari saya ada lagu ya Bu. Boleh sama saya sekarang dicontohin terlebih dahulu ya Bu? Boleh. Ini Bu. Sebelumnya saya akan memberikan pelatihan kadernya tentang menyusui ya Bu. Nah, jadi saya akan memberikan lagunya juga tentang menyusui. Ini ya Bu, sama saya sekarang dicontohin. Payudara besar, payudara kecil, ASI pasti ada. Ibu yakin bisa. Hisap yang dalam, hisap yang dalam, hisap yang dalam. Asik, ibu pasti bisa. Gitu Ibu. Gimana Ibu? Boleh dicoba yuk bareng-bareng ya. Ya. So, 1, 2, 3. Payudara besar, Payudara kecil, ASI pasti ada. Ibu pasti bisa. Hisap yang dalam, hisap yang dalam, hisap yang dalam. Ibu pasti ada. Iya betul Bu. ASI pasti ada. Iya. Nah nanti ya di tengah-tengah kalau acara kita kali ini udah monoton ya, nanti kita akan nyanyi itu kembali. Jadi mohon diingat-ingat ya nyanyiannya. Nah sebelumnya saya punya flashcard ya Bu. Ini akan membawakan materi berhasil ASI eksklusif. Nah sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan ada pretest terlebih dahulu kepada ibu-ibu. Jadi sejauh mana ibu-ibu telah mengetahui apa itu menyusui. Sekarang saya bisa di-share ya Bu di grup ya. Nanti sama Ibu langsung diisi. Kita di sini sama-sama belajar ya Ibu, karena saya juga sebenarnya belum berpengalaman gitu. Daripada ibu-ibu yang sudah berpengalaman, udah punya anak dan udah pernah menyusui. Ya. Ini ada berhasil ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI ya singkatan dari ASI itu apa Bu? Air susu. Ya itu benar, air susu Ibu. Air susu yang murni yang terdapat pada diri Ibu. Jadi air susu tersebut kandungannya sangat bagus banget bagi bayi, karena ASI tersebut ya mengandung berbagai vitamin beserta nutrisi yang dibutuhkan bayi. Jadi kenapa ASI eksklusif selama bayi 0 sampai 6 bulan itu harus diberikan? Kenapa bayi dilarang untuk memakan makanan selain ASI? Kenapa itu? Karena lambung si bayinya masih kecil, organ pencernaannya masih belum siap untuk memakan makanan yang besar, yang berat gitu. Nah, kenapa harus memberikan ASI secara eksklusif? Karena untuk kesehatan bayi juga ya Bu. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau misalkan bayinya gak dikasih nasi, takut bayinya sakit, atau takut bayinya enggak bertambah berat badannya. Nah ibu jangan khawatir, karena di ASI itu ada vitamin juga nutrisi ya Bu.
Kemudian kenapa ASI itu begitu sempurna? Karena adanya juga ada kolostrum. Itu kolostrum, ada yang tahu nggak kolostrum? Ibu tahu nggak kolostrum? Enggak. Itu yang pertama dikasih sama bayi. Yang pertama keluar ya Bu. Nah itu air susu yang pertama keluar itu teh sebaiknya mah harus langsung diberikan kepada bayi karena di sana terdapat imun. Imun itu untuk menjaga kesehatan bayi supaya bayi enggak cepat tertular penyakit, enggak cepat terserang penyakit. Nah kalau kan yang warnanya kuning, iya yang warnanya kuning betul. Nah kan kata sepuh zaman dulu ya Bu, ASI yang pertama kali keluar tuh kan suka dikeluarin ya Bu, suka dibuang gitu ya. Nah itu mitos Bu, ternyata itu udah diteliti oleh beberapa peneliti itu sangat banyak banget hasilnya gitu ya. Yang ketiga ada Montgomery glands. Mungkin ibu-ibu asing banget dengan kata-kata ini ya Bu, asing banget. Nah itu ya Montgomery glands itu ada di sekitar payudara Bu. Di ada puting kan, ada puting. Kemudian di sekitar puting itu ada lingkaran hitam, warna hitam. Nah ada yang kecil itu. Nah itu teh disebutnya Montgomery glands. Nah itu teh yaitu bulatan-bulatan kecil yang ada di payudara untuk memproduksi ASI. Makanya kenapa si mulut bayi ketika mau menyusu si kepala bukan hanya putingnya yang masuk tetapi lingkaran yang kecil di sekitar puting itu yang masuk sehingga susunya itu bakal keluar gitu ya. Masih ingat ya Bu, nanti ibu-ibu kader harus bisa ngasih tahu juga ke ibu-ibu hamil, ke ibu-ibu menyusui yang lainnya ya Bu. Kemudian yang kedua ada belajar menyusui menjelang persalinan. Kemudian apa saja sih harus disiapkan ketika kita mau menyusui itu? Ada yang tahu persiapan ketika kita mau menyusui? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah yang ke-1 siapkan dulu psikologis yaitu suasana hati kitanya harus bahagia, harus tenang. Ibu udah melahirkan harus ada hati bahagia gitu Kak. Jadi kan berefek sekali untuk ASI gitu. Kalau ibunya stres di otak kan, nanti otak menyuruh ke seluruh tubuhnya terhambat gitu, jadi si ASI-nya nggak keluar. Tetapi kalau ibunya bahagia, senang, nanti si otak memerintahkan kepada seluruh tubuh bekerja sama dengan jantung yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah itu akan bekerja dengan lancar gitu sehingga ASI akan banyak keluar gitu Bu. Kemudian juga ibu yang perlu dipersiapkan harus banyak membaca, buku tentang menyusui gitu Bu. Atau ibu-ibu semua juga pasti tahu nih buku KIA ya tahu. Nah di sana juga ada nutrisi apa yang harus dimakan ibu hamil untuk menyiapkan nanti setelah lahiran, untuk menyiapkan nutrisi apa saja supaya ASI-nya bagus. Kemudian mulai membicarakan juga dengan suaminya, jangan sampai kita lagi menyusui suami juga menyusui kita sehingga ASI yang kita udah itu nggak dikasihkan, nggak ada dana ASI-nya gitu. Kemudian belajar praktik sendiri juga ya, belajar praktik sendiri maksudnya di sini yaitu sebelum ada bayi ya, karena kenapa tadi ya disarankan untuk membuka situs-situs tentang menyusui. Sekarang udah zaman canggih banget ya Bu, pasti semuanya punya HP. Kemudian harus punya buku-buku menyusui, kan di sana ada posisi caranya gimana. Ibu harus mulai belajar ya untuk mempersiapkan nanti.
Kemudian selanjutnya ada breastfeeding. Ibu tahu hipnotis? Juga tahu. Kalau hipnotis, misalkan kalau hipnotis barang, tahu nggak kalau hipnotis barang itu gimana? Tahu ya, seketika jadi Nggak sadar ya, Bu? nggak sadar ya. Nah, sama ini juga. Jadi si pikiran si ibunya dibawa dulu ke alam bawah sadar, dibawa dulu dan memberikan si diri sendiri itu diberikan afirmasi positif gitu, Bu. Misalkan saya pasti bisa menyusui, saya wanita yang sempurna. Kan yang wanita yang seseorang yang bisa menyusui itu kan wanita ya, Bu, cuma wanita. Berarti yakinkan dalam diri, harus banyak-banyak afirmasi positif. Saya yakin bisa menyusui, asi saya pasti keluar. Pasti itu, Bu. Bisa juga kalau ibu apa sih kesulitan, misalkan ya kesulitan untuk menghipnotis atau mendatangkan afirmasi yang positif, ibu bisa datang ke konselor menyusui ya, Bu. Di sana ibu-ibu akan di breastfeeding dengan mengalunkan lagu-lagu yang tenang, kemudian ibu diberikan kata-kata sehingga ibu itu akan senang gitu, percaya diri untuk memberikan asi. Itu ya. Kemudian setelah itu ya, ibu tadi udah menjalankan berbagai cara supaya gimana asinya keluar gitu. Nah, saatnya ibu memberikan asi ibu itu kepada bayi di saat persalinan pertama kali, yaitu IMD yang tadi udah dibahas kelas ya, inisiasi menyusui dini, yaitu IMD. Ketika ibu-ibu di sini udah berpengalaman ya, Bu, udah berpengalaman melahirkan, ketika bayi keluar sama bidan langsung ke atas perut ya. Nah, langsung ke atas perut. Sebetulnya itu si bayinya disuruh biar apa sih, bekerja sendiri, mencari puting, biar berjuang sendiri. Jadi nggak hanya ibunya yang berjuang ngeluarin anaknya sakit-sakitan. Nah, sekarang waktu keluar si bayi ditempelin di perut ibu, waktunya bayi berjuang untuk mencari makanannya sendiri gitu, Bu. Nah, UMD juga banyak banget ya manfaatnya. Begitu ibu-ibu. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Ya, Semangat. Kita nyanyi lagi lah, biar nggak jenuh. kirit lagi. Nah, bener, biar jenuh ya. Singkat, Bu, ya sama-sama. 1, 2, 3. Payudara besar, payudara kecil, asi pasti ada, ibu pasti bisa. Hisap, hisap, hisap yang dalam, hisap, hisap, hisap yang dalam, hisap, hisap, hisap yang dalam, asi pasti ada. Iya, betul. Gimana, Bu? Sekarang udah lumayan ya? Iya. Udah lumayan, gak ngantuk ya, Bu? Enggak. Enggak. Harus siap menerima materi ya, Bu, untuk nanti memberikan ilmu ini ke ibu-ibu hamil ya, Bu. Sebagai kader harus tahu ini loh, Bu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada menyusui awal. Jadi gini ya, Bu, semenjak dari pertama kali ibu menyusui awal, ibu itu jangan merasa kesusahan, tetapi ibu harus merasa bahagia. Karena tadi psikologis ibu harus selalu terjaga. Pokoknya ibu harus selalu bahagia. Ibu harus bahagia juga karena ibu telah mengasihani anak-anak ibu ya, Bu. Pokoknya dalam menyusui awal jangan terlihat ibu itu kesusahan, tapi terlihat ibu
bahagia, pokoknya bahagia ya. Nah, sekarang kita masuk ke praktik menyusui ya. Praktik menyusui, gimana sih ciri-ciri bayi efektif dalam menyusui itu? Yang ke satu, bayinya tampak tenang, jadi si bayi itu enggak rewel, enggak nangis terus gitu ya. Kemudian badan bayi menempel pada perut ibu. Badan bayi menempel pada perut ibu. Oh ini bu, ini saya ambil ini bayi mati. Bayi mati ini bu. Kemudian telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus, bu. Jadi jangan gini ya, jangan telinga di atas, tangannya nyerong gini. Nah harusnya mah gini kalau menyusui itu. Ini cara menyusui yang efektif ya bu. Kemudian mulut bayi terbuka lebar. Kenapa harus terbuka lebar? Karena tadi ada montgomery glands, karena harus terhisap si bulatan-bulatan kecilnya oleh bayi agar si asinya itu keluar gitu ya bu. Kemudian dagu bayi menempel pada payudara. Kemudian si kepalanya juga agak menengadah gitu. Pokoknya lebih lengkapnya itu sekilas tentang bayi efektif menyusui. Lebih jelasnya saya akan selanjutnya akan menjelaskan tentang posisi bayi ketika menyusui. Ini bu. Jadi posisi menyusui itu bermacam-macam ya bu, nggak cuma satu, tetapi ada 5 macam ya bu. Yang ke satu yaitu cradle hold atau posisi menmang. Itu posisi yang biasa ibu lakukan ketika ibu duduk ya. Ibu bisa menyimpan bantalan di sebelah sini, kemudian ibu bisa gini bu, ini segini memberikannya. Ini di sini untuk mendekap bayi gitu. Ingat ya tadi cara menyusui yang efektif harus sejajar, telinga sama tangan harus sejajar. Kemudian jadi gini, bukan gini kalau mau menyusui. Itu posisi ke satu. Posisi ini banyak digunakan ibu ketika ibu lagi di luar atau ketika ibu ingin mengatur posisi duduknya, ibu bisa seperti ini menyusui bayinya. Kemudian yang kedua itu cross cradle atau hold posisi menyilang. Posisi menyilang itu jadi sebelah sini gitu. Sebelah sini. Misalkan ya bu, kalau si bayi lagi lagi nepe di sebelah sini, kemudian bayi lagi tidur. Nah ibu jangan membalikan gitu. Itu akan mengganggu kenyamanan bayi ketika menyusui ya bu. Giniin aja. Atau ketika si bayi susah keluar ya, terus aja nempelnya puting, bisa dicongkel gitu dengan jari, tapi jari ibunya juga harus bersih. Bisa dicongkel dengan caranya diginiin gitu. Terus ke sini mau pindah, kan harus dikosongin dua-duanya. Mau pindah diginiin aja. Berapa sih tadi ya? Ya. Untuk dibalikan. Jangan diputar gitu. Kalau saya diputarkan ya. Jadi gini aja. Kemudian yang ketiga yaitu posisi tiduran atau menyamping. Tahu kan bu, kalau ibu-ibu lagi gitu, lagi tidur gitu ibu ya, terus si bayinya gitu. Nah itu cocok sekali bagi ibu-ibu menyusui yang ketika si adiknya rewel pada malam hari, pengen nepe, kemudian ketika ibu juga pengen lagi capek gitu bu, mau beristirahat, ibu bisa menggunakan posisi tersebut. Kemudian ada juga posisi mengempit.
mengempit, ada Bu ya, ada yang bayinya kembar, ada bayinya 2. Di sini disimpan bantalan-bantalan, jadi si bayinya bisa gini sambil gini, bisa langsung gitu teh dua-duanya gitu. Kemudian ada juga posisi semi duduk. Yang tadi posisi mengempit, nah itu baik dilakukan untuk ibu-ibu yang melahirkan di sesar, supaya si lukanya enggak kena gitu, enggak terbisik-bisik bayi. Jadi gini aja, kan enggak ke sini ya. Nah yang terakhir ada posisi setengah duduk. Kalau ibu itu yang posisi IMD gitu. Jadi jangan setengah duduk, bukan setengah duduk, setengah tidur. Jadi gini, si bayinya ditarik aja di sini gitu, kayak yang IMD aja. Gimana tadi itu kalau untuk menyusui Bu. Kemudian itu posisi ya Bu, posisi. Nah ada juga ada juga perlekatan. Kalau perlekatan yaitu, kalau perlekatan gimana perlekatan bayi antara ibu itu, si bayinya harus terbuka lebar, bibir bawah itu harus nempel gitu, melipat, sama bibir atas bayi itu harus melipat sama. Atau bayinya kalau ketika bayi menangis ya, sebenarnya itu kesempatan ibu untuk memberikan ASI langsung, biar kan lagi mulutnya besar gitu ya Bu. Lagi terbuka besar, langsung aja gitu ya. Kemudian rasain juga sama ibu gimana si bayi menghisapnya kuat apa enggak, harus berirama gitu, harus berirama. Nah udah itu, nah ibu udah mengetahui tentang posisinya. Sekarang ibu menyusui ASI eksklusif ke-1. ASI eksklusif ke-1 itu yaitu ASI yang harus diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan setelah lahir. Tadi udah sekilas diberikan pemaparan ya Ibu, udah diberikan pemaparan. Nah jadi kalau misalkan si bayi mengalami demam atau si bayi nangis rewel terus, nah sebenarnya itu enggak harus ke dokter. Kalau masih suhunya enggak tinggi-tinggi amat, ibu cukup memberikan ASI ibu, karena ASI ibu itu enggak hanya untuk memenuhi kebutuhan bayi aja, tapi sebagai obat untuk bayi. Kalau demam terus berikan aja ASI gitu, kalau demam itu. Kemudian juga banyak banget manfaat-manfaat dari ASI tersebut itu banyak banget. Kalau anak kecil ya Bu, kalau bayinya dikasih susu formula, udah besarnya suka mengalami sakit-sakit ya, kebanyakan gitu. Tapi kalau si bayinya dari bayinya dikasih ASI eksklusif, nanti udah besarnya biasanya sehat-sehat gitu. Kemudian pertumbuhan sama perkembangannya itu terjaga gitu. Beda ya Ibu antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan, tinggi badan menambah, berat badan menambah gitu. Kalau perkembangan si Ade udah bisa merangkak, udah bisa duduk, itu kan perkembangan. Kemudian udah bisa membedakan ini warna apa, itu warna apa, itu perkembangan. Biasanya dengan ASI eksklusif bagus sekali. Kemudian apa sih dampak bagi bayi jika si ibu tidak memberikan ASI eksklusif? Yang ke-1, resiko kematian pada bayi itu sangat tinggi karena mungkin tidak tercukupi nutrisi sama vitaminnya. Kemudian bayi yang diberikan susu formula itu lebih sering mengalami mengalami terserang penyakit gitu Bu. Kemudian si kekebalan tubuhnya juga enggak kuat, enggak seperti bayi yang dikasih ASI ya, susu ibu ASI. Tuh Bu. Kemudian setelah ibu menyusui ASI eksklusif ke-1, selanjutnya ibu
dilanjutkan menyusui ASI eksklusif kedua. Nah, kalau menyusui ASI eksklusif kedua itu tadi kan 0 sampai 6 bulan bayi. Sekarang dari 6 bulan, dari 6 bulan sampai 2 tahun itu sudah tertera ya Bu, dalam Al-Qur'an juga sudah tertera harus menyapih bayinya sampai 2 tahun. Nah, jadi udah 6 bulan nih, udah 6 bulan harus tetap memberikan ASI ibu kepada bayi. Tetapi itu mah gak apa-apa kalau ibu memberikan MPASI gitu. Tapi MPASI-nya ada yang di buku KIA, ada di buku KIA tentang makanan-makanan apa saja yang harus dicampur-campur jadi bubur gitu kan Bu. Nah itu, jadi karena sih nggak harus banyak-banyak gitu, nggak harus banyak-banyak ibu memberikan ASI, ibu memberikan MPASI karena pada umur 1 hari ya Bu, besar lambung bayi itu seperti ceri. 1 hari besar lambung bayinya seperti ceri. Kemudian 3 hari besar lambungnya seperti kenari. Burungnya? Kenari itu bukan? Burung. Iya, itu. Kebutuhan ASINya itu 22 sampai 27 mili. Dikit kan, cuma dikit. Makanya aneh kalau ada ibu-ibu yang ngasih susu formula 1 dot itu berapa 1 dot berapa ratus mili. Kasihan ke bayinya, makanya bayi suka gumoh. Gumoh itu olap ya Bu kalau kita punya itu. Kemudian 1 minggu lambungnya segede telur ayam. Ya telur ayam. Kebutuhan ASINya itu 80 sampai 150 mili. Kemudian 2 bulan segede manggis. Kebutuhan ASINya 120 sampai 150. Tuh udah 2 bulan juga nggak nyampe beratus-ratus mil ya, kayak yang ngasih susu formula 1 dot penuh, ada 1 dot panjang yang gede dotnya. Makanya heran kalau ada ibu-ibu yang ngasih bayinya apa sih banyak gitu susunya, kasihan gitu bayinya ya. Makanya ibu-ibu harus bisa mengetahui ini dan memberikan kemarahan juga kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu bersalin lainnya. Kemudian Bu, tanda bayi cukup ASI. Nah, gimana sih kita mengetahui bahwa bayi itu cukup gitu ASINya, mengonsumsi ASINya dari kita? Bisa dilihat dari berat badan si bayi. Apa sih? Tiap hari imunisasi, bukan tiap kali imunisasi itu berat badannya itu bertambah. Usia 0 sampai 3 bulan harus 750 sampai 900 rentangnya itu ya. Normalnya bayi itu harus gede gitu. Kemudian usia 3 sampai 6 bulan normalnya berat badan bayi rentang 500 sampai 600. Itu ya Bu. Pokoknya ibu kalau pengen tahu gimana efek apa sih bayi cukup ASINya dengan mengontrol berat badannya. Kemudian terakhir Bu, ada masalah-masalah menyusui. Banyak sekali ya masalah-masalah menyusui seperti puting lecet, puting apa sih pecah-pecah, kemudian bengkak pada payudara, ASINya sedikit atau ASI sangat deras oke banyak keluarnya, itu merupakan masalah gitu, masalah menyusui. Mengapa ASI mengapa puting bisa lecet? Karena posisi menyusuinya yang salah. Kalau posisi menyusuinya benar, otomatis putingnya juga terawat gitu. Kemudian bagusnya kalau mau menyusui si air susunya keluarin sedikit, kemudian si ASINya olesin gitu ke seputar puting sama areola gitu supaya bersih juga dan tidak lecet juga. Kemudian kenapa kenapa payudara bisa bengkak gitu ya? Karena
si asinya sangat deras dan asinya enggak keluar, nantinya bengkak. Kalau udah bengkak nanti kita paranostiris sebenarnya Bu. Paranostiris, nah itu tuh karena sumbatan asi. Nah kalau ada sumbatan asi harus dikeluarin asinya. Pokoknya lebih banyak ngeluarin asi, lebih banyak asi yang diproduksi. Jika itu Bu, udah mungkin itu segitu. Gimana Ibu mengerti semuanya? Ngerti? Sama saya dikirim lagi ya Bu kirimnya. Boleh dikirim Bu, boleh dibuka kirimnya. Bu nyanyi satu kali lagi ya, nyanyi ya. Yo, biar tambah semangat. 1, 2, 3. Payudara besar, payudara kecil, asi pasti ada, ibu pasti bisa. Hisap, hisap, hisap yang dalam, hisap, hisap, hisap yang dalam, hisap, hisap, hisap yang dalam, ibu pasti bisa. Udah ya Bu, terakhir semangat bersemangat kalau dikasih nyanyian ya Bu. Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin dicukupkan sekian dari saya ya Bu. Dicukupkan sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ilmunya enggak hanya di Ibu, tetapi ilmunya dimanfaatin ke orang lain, disebarin, diluasin ya Bu. Pahala enggak hanya untuk saya, tetapi sama Ibu juga ya Bu. Sampai ke ibu-ibu semua juga. Semoga. Oh, ada satu lagi. Kenapa tadi saya memberikan jargon seperti itu? Karena ibu-ibu mau payudaranya yang besar, mau payudara yang kecil, itu enggak mempengaruhi pada ASI. Karena setiap wanita itu pasti ada ASI. Mau sekecil apapun juga ASInya tetap ada gitu ya. Ya gitu mungkin Ibu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.